Yo 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 yo, halo semuanya. Gimana nih kabarnya lur? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya lur ya. Jadi kali ini kita bakalan ngelanjutin Donghua series yaitu Soul Land 2 The Unrivaled Tangsek. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. So, sebelum kita lanjut, boleh lah ya untuk di subscribe tipis-tipis agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki, hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro, let's go! Oke lur, cerita berlanjut. Di saat Akademi Shrek mulai tersudut oleh Ditian dan para monsternya, tanpa diduga terdengarlah suara lantang dari Tetua Muen. Di sana ia bilang meskipun dirinya sudah tak ada, ia masih terus melindungi Akademi Shrek. Ternyata meskipun sudah meninggoy, Tetua Muen sudah meninggalkan sedikit jiwanya di pohon emas. Hidup bersama pohon emas agar bisa terus melindungi Akademi Shrek. Pada akhirnya Tetua Suan lah yang sudah tak mau menahan diri dan akhirnya menunjukkan wujud Dewa Tauti yang sebenarnya. Seketika wujudnya pun berubah menjadi Tauti raksasa yang disebut sebagai Dewa Tauti. So, Dewa Tauti adalah anak kelima dari 9 putra Dewa Naga. Melihat itu, Ditian malah tidak percaya dan tetap tak gentar sama sekali. Nyatanya mereka sudah berani menghina garis keturunan yang paling murni dari ras naganya. Pada akhirnya pertarungan pun berlanjut lagi. Tapi berbeda dari yang sebelumnya, kali ini Dewa Tautila yang cukup mendominasi. Bahkan ia bisa melemparkan naga tersebut ya lur ya. Namun sebagai big boss dari hutan pertarungan bintang, Ditian tetap tak gentar sama sekali. Ia pun mengeluarkan teknik nyala api 10.000 naganya sehingga kekuatan Ditian saat ini sudah mendekati tingkat dewa. Meski begitu, Dewa Tauti juga tak mau kalah dan segera mengeluarkan teknik menelan langit. Ternyata teknik itu untuk mengunci pergerakan dari Ditian menggunakan sebuah penjara rantai. Sontak Ditian yang tak aware akan hal itu seketika langsung dikurung. Tapi sebelum benar-benar terkurung, ia masih sempat memerintahkan seluruh monster dari hutan pertarungan bintang untuk tetap menyerang, ya kan? Dengan ini peperangan bukannya semakin mereda, melainkan malah semakin parah. Bahkan Yu Hao yang awalnya ingin menyerap cincin roh malah langsung mengurungkan niatnya. Karena ternyata ayah dari mata jahat beneran join ke pertarungan. Meski begitu, Yu Hao langsung mengeluarkan alat ciptaan dari Guru Suan yang bisa menyimpan sebuah cincin roh. Di sana ayah dari mata jahat benar-benar sangatlah marah menyadari anaknya yang sudah tiada. Hal itu membuat Yu Hao pun mengambil keputusan cepat untuk melarikan diri. Namun sayang, sang ayah langsung mengeluarkan tatapan mata jahatnya untuk mendeteksi keberadaan dari King Yu Hao. Kembali ke peperangan, melihat monster yang sudah memasuki jangkauan serangan, pasukan elit juga langsung bergerak cepat dan melemparkan banyak tembakan panah. Tapi sayang, meskipun bisa membunuh beberapa monster, mereka juga terkena serangan balik dari para monster tersebut. Saat itulah Dekan Yan yang melihat pertarungannya seketika sadar kalau pertahanan kota sudah tak bisa dipertahankan lagi. Dan benar saja, tak butuh waktu yang lama, para monster pun berhasil menerobos masuk. Tapi kali ini, momen Daihua Bin pun akhirnya tiba, di mana dengan memimpin para murid dalam dari Akademi Shrek, mereka pun mencoba untuk melawan. Sayangnya hanya dengan satu gerakan saja, Hua Bin pun langsung terpental. Beruntung tepat ketika mau dihabisi, Sekte Tang juga join ke pertarungan, ya kan? Senior BB memimpin para pasukan elit dengan rentetan senjata canggih. Dengan ini, peperangan pun kembali pecah dengan pasukan Sekte Tang yang membantu pertahanan kota. Melihat itu, Dekan Yan yang awalnya pasrah seketika langsung senyum kembali. Sementara senior BB, ia pun melaporkan kalau ketua sekte Naga Bumi, Nan Sui Sui sekaligus ibu dari Nona Siu Siu menghampiri sekte mereka dan memberikan satu berita penting. Tentunya berita tersebut adalah hot news yang sedang viral.
di mana monster singa emas bermata 3 sebenarnya adalah Xiu'er. Hal itu tentu saja membuat Dekan Yan sangat terkejut, apalagi Xiu'er juga rela berkorban untuk Yu Hao. Meski begitu, Dekan Yan tidak menyalahkan Yu Hao sama sekali. Nyatanya Xiu'er lah yang memutuskan untuk berkorban. Apalagi mau Yu Hao ataupun Xiu'er, keduanya adalah pahlawan dari Akademi Shrek. Sementara wali kota Sising menyadari kalau mereka juga sudah masuk ke jangkauan serang dari monster terbang. Ia pun juga tak mau menyia-nyiakan momen tersebut dan segera memerintahkan semua pasukan untuk kembali memberikan serangan. Kali ini Meriam Zhuge yang akan turun tangan. Sontak wakil Lin Er pun langsung tersenyum tipis karena nyatanya logam langka yang dibawa oleh Yu Hao kemarin akhirnya berfungsi juga. Ternyata itu bukanlah pasukan dari Akademi Shrek, melainkan adalah para pasukan dari sekte Tang pimpinan dari Guru Xuan. Pada akhirnya dengan satu perintah tembakan meriam, sekelompok monster terbang pun seketika dibuat musnah. Apalagi Guru Xuan memerintahkan untuk memperkuatnya, sehingga monster berumur 100.000 tahun sekalipun tetap tak bisa berbuat banyak. Di sana harimau emas gelap bersayap 6 yang sempat melawan tetua Song Lao kemarin langsung menjadi korban. Belum sampai di situ, atas perintah dari Guru Xuan, mereka pun terus menembakkan meriam tersebut. Tentunya untuk para monster yang mati, cincinnya juga langsung disimpan oleh pasukan dari sekte Tang. Bahkan untuk cincin tingkat tinggi seperti 100.000 tahun tadi, Guru Xuan sendirilah yang menyimpannya. Sampai pada akhirnya setelah banyaknya para monster yang meninggoy, mereka pun mulai menghentikan serangannya. Meski begitu, tetua Song Lao tetap berpesan untuk tetap fokus. Takutnya para monster ini masih memiliki kartu andalan. Terlebih lagi pemenang dari pertarungan tetua Xuan dan Ditian masih belum diketahui sama sekali. Ia bahkan menanyakan apakah sinyal bantuan sudah dikirim oleh wakil Lin Er. Ternyata sinyal bantuan memang sudah dikirim sedari tadi. Namun karena banyaknya para monstero, takutnya bala bantuan juga akan sulit untuk tiba di sini. Apalagi dari 5 binatang buas hutan pertarungan bintang, baru Ditian dan Jijila yang menampakkan diri. Sampai tiba-tiba terdengarlah suara aungan yang sangatlah keras. Ternyata gerbang bagian barat sudah berhasil ditemukan musuh. Beruang pertama di benua dulu yang merupakan peringkat 6 dari 10 binatang buas akhirnya turun tangan. Di mana umurnya sendiri bahkan sudah menyentuh 470.000 tahun, ya kan? Tak hanya gerbang barat, bagian timur ternyata juga sudah ketahuan oleh musuh. Kali ini anjing iblis merah kepala 3 selaku peringkat 8 dari 10 binatang buas lah yang ngamuk di sana. Belum sampai di situ, untuk gerbang utara, sang penguasa monster tumbuhan di seluruh hutan pertarungan bintang lah yang ada di sana. Sosok Raka Wan Yao yang menduduki peringkat 5 dari top 10 binatang buas. Dengan ini, termasuk Ditian yang dikurung oleh tetua Xuan, semua binatang buas dari hutan pertarungan bintang sudah ada di sini. Pada akhirnya, mereka pun mulai membagi tugas. Dekan Yan diperintahkan untuk menjaga gerbang selatan, tetua Song Lao akan menjaga gerbang utara, Guru Lin dan Guru Mei Er di gerbang timur, serta wakil Lin dan ketua Dodo akan menjaga gerbang bagian barat. Saat itulah terdengar satu perintah kalau mereka harus berperang mati-matian. Nyatanya di belakang Akademi Shrek ada jutaan warga sipil yang harus dilindungi. Dengan ini peperangan pun memuncak lagi. 7 monster Shrek bahkan sampai turun tangan kecuali Yu Hao. Tak hanya mereka saja, para guru dari Akademi Shrek juga menunjukkan kekuatannya. Wakil Lin berduel dengan Tuan Beruang yang menduduki peringkat 6. Di sanalah wakil Lin mengakui kalau Tuan Beruang benar-benar sangatlah kuat. Nyatanya dirinya yang sudah digelar super dulu aja masih bisa terkena tekanan dari beruang tersebut. Meski begitu, pertarungan tetap berlangsung seru. Hingga tepat ketika wakil Lin hampir terkena serangan telak, sebagai ayang ketua Dodo pun membantunya. Saat itulah wakil Lin mencoba memanfaatkan situasi untuk memberikan serangan balik. Namun sayang, julukan peringkat 6 bukanlah mitos belaka. Tuan Beruang berhasil mengatasi serangan dadakan itu dan bahkan malah bisa memberikan serangan balik. Hal itu membuat wakil Lin pun semakin marah.
Bahkan untuk yang kali ini, ia pun segera mengeluarkan tubuh sejati dari roh pelindung naga api birunya. Dalam sekejap, tubuhnya langsung dipenuhi armor naga dan mencoba berduel sekali lagi. Tapi tetap saja hal itu sia-sia dan Wakil Lin tetap tak bisa menyentuhnya sama sekali. Beruntung Ketua Dodo masih sempat mengeluarkan sebuah pelindung untuk menyelamatkannya. Pada akhirnya mereka berdua pun bekerja sama untuk melawan para iblis cecungu terlebih dulu. Meski begitu, setelah melakukan pemanasan tipis, Wakil Lin akhirnya menunjukkan teknik kelimanya, kepala naga api azur untuk melawan Tuan Beruang sekali lagi. Namun lagi-lagi Tuan Beruang terlalu OP ya lur ya. Hanya dengan teknik cakar robek langitnya, Wakil Lin kembali menerima serangan yang sangat telak. Saat itulah melihat ayangnya yang mau dihabisi, Ketua Sian Dodo akhirnya unjuk gigi. Teknik roh ketujuh, perisai naga hitam akhirnya dikeluarkan. Tapi again, perisai naga hitam pimpinan dari Bang Pascol itu tetap tak bisa menahan amukan dari Tuan Beruang ya lur ya. Waduh. Kali ini Ketua Dodo lah yang terkena serangan telak dan terluka sangatlah parah. Pada akhirnya Tetua Song Lao lah yang turun tangan untuk mengatasi beruang yang satu ini. Sedangkan Wakil Lin diperintahkan untuk merawat ayangnya saja. Tapi di sana setelah terkena serangan tadi, Ketua Dodo malah sudah pasrah dan memberikan kata-kata terakhir ya lur ya. Waduh. Hal itu membuat Wakil Lin pun sangatlah panik. Namun untungnya Tetua Zuang mengatakan meskipun terluka parah, organ dalamnya tak tersentuh sama sekali. Jadi Ketua Dodo masih belumlah mati. Kembali ke pertarungan, lebih tepatnya di gerbang utara, Guru Lin juga mulai terpojok melawan penguasa monster tumbuhan. Sama halnya dengan gerbang bagian timur, Guru Meier yang melawan anjing kepala 3 juga harus terkena semburan api. Tak hanya mereka saja, Tetua Song Lao yang sebelumnya memutuskan untuk berduel dengan Tuan Beruang ternyata tetap dibuat kesulitan juga. Barulah diketahui kalau Tetua Song Lao ini adalah ibu dari Wakil Lin. Saat itulah ia pun mengakui tak akan ada yang bisa untuk melawan Tuan Beruang. Bahkan menyadari kalau Monstro sudah memasuki kota, Tetua Song Lao juga sudah pasrah kalau Akademi Shrek pasti akan berakhir. Tapi untungnya di saat kritis seperti itu, tiba-tiba sekelompok pasukan misterius juga datang ke pertarungan. Melihat itu, Tetua Song Lao langsung beranggapan kalau itu adalah pasukan dari aliran Roh Suci. Namun ia juga sedikit ragu, karena memang kebencian Monstro terhadap aliran Roh Suci bahkan melebihi Akademi Shrek. Nyatanya aliran Roh Suci selalu membantai para monster di hutan pertarungan bintang tanpa belas kasihan. Jadi aliran Roh Suci seharusnya tak akan berani datang ke sini. Tapi sayangnya di tengah rasa penasaran itu, episode yang kali ini harus berakhir sampai di sini ya lur ya. So, bagaimanakah kelanjutan dari King Yu Hao? Kalau kita lihat dari preview episode berikutnya, terlihat pasukan misterius itu beneran join ke pertarungan. Tapi meskipun begitu, Ditian tetap saja mendominasi. Bahkan kali ini ia beneran mau menghancurkan seluruh dari kota Shrek. Untungnya di saat itu juga lah King Yu Hao kembali muncul dengan menunjukkan cincin roh andalan, ya kan? Namun sayang, kita harus menunggu sampai minggu depan untuk mengetahui kelanjutannya. So, kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa kasih jempolnya, subscribe biar nggak ketinggalan update, dan share ke teman kalian yang masih percaya kalau cinta itu indah. Sebelum kena plot twist kayak drama Korea ya lur ya. Oke lah, gua Rian pamit undur diri. Sampai jumpa di konten berikutnya. Arigatou.